Tahun 1990-an merupakan zaman keemasan dari salah satu ajang balapan paling seru untuk ditonton. Ajang balapan itu bernama British Touring Car Championship atau BTCC. BTCC sebenarnya udah ada sejak tahun 1958, tapi puncaknya dimulai pada tahun 1991, karena pada tahun ini BTCC mengadopsi aturan Super Touring Cars dengan sepenuhnya. Sebagai konteks, sebelum tahun 1991, BTCC mengadakan balapannya dengan berbagai kategori mobil balap, atau juga disebut multi-class racing. Nah, tipe balapan ini terkadang membuat penonton kebingungan. Tapi di tahun 1991, BTCC berubah menjadi ajang balapan yang hanya menggunakan satu kategori mobil balap, yaitu mobil super touring. Perubahan ini menyederhanakan balapannya dengan hanya satu kategori mobil balap. Itu juga dibantu dengan peraturan super touring yang sederhana, sehingga banyak pabrikan mobil yang pengen ikut balapan di BTCC. Salah satu dari sekian pabrikan mobil yang ikutan adalah Volvo, dan mereka menggunakan mobil yang di luar dugaan. Ketika saingannya pada pakai sedan, Volvo malah pakai mobil keluarga atau estate. Mobil itu adalah Volvo 850 Estate. Sebelum gue lanjut membahas mobilnya, gue pengen menjelaskan lebih lanjut tentang peraturan super touring. Tadi gue bilang bahwa aturannya yang sederhana membuat banyak pabrikan mobil bersedia untuk ikut balapan di BTCC. Contoh dari aturan yang sederhana bisa kita lihat pada mesinnya, dengan ukuran maksimal adalah 2.0 liter 6 cylinders. Mesin yang digunakan juga dilarang untuk dipasang turbo atau supercharger. Selain itu, mobil yang digunakan harus punya 4 pintu dan harus dibuat sebanyak 2.500 unit untuk dapat disetujui sebagai mobil super touring. Itu kenapa banyak pabrikan mobil yang tertarik, karena mayoritas pabrikan mobil pasti punya model yang bisa digunakan untuk bersaing. Apalagi dengan ukuran mesin yang kecil, sehingga cocok untuk mempromosikan mobil yang diproduksi secara massal. Dengan ketentuan tersebut, mayoritas dari pabrikan mobil yang ikut BTCC menggunakan mobil sedan. Tapi Volvo memilih untuk berani beda. Pada tahun 1993, Volvo mengumumkan kalau mereka akan kembali ke dunia motorsport dengan rencana untuk ikut BTCC di tahun 1994. Untuk membuktikan ke dunia bahwa Volvo serius, mereka membuat versi mobil balap dari Volvo 850 Estate. Orang-orang ngira kalau ini cuma untuk iklan, dan Volvo bakal menggunakan versi sedan dari 850. Maksudnya siapa gitu yang dengan kesadaran penuh berpikir bahwa menggunakan mobil estate untuk balapan adalah ide yang bagus? Ternyata Volvo serius dalam menggunakan 850 Estate di BTCC. Itu kenapa Volvo memilih untuk bekerja sama dengan Tom Walkinshaw Racing atau TWR untuk menciptakan mobil balap ini. Siapa itu TWR? Mereka adalah perusahaan yang ahli dalam membuat mobil balap. Mereka lah yang membantu Jaguar untuk membuat berbagai mobil balap XJR, seperti XJR9 dan XJR11, yang digunakan di World Sports Car Championship atau WSC. Kelihatan kalau Volvo udah memilih pihak yang cocok untuk membantu dalam mengubah mobil keluarga menjadi mobil balap. Secara spesifikasi, mobil ini menggunakan mesin 2.0 liter inline 5 yang menghasilkan 290 horsepower. Mesin ini dipasangkan dengan transmisi sekuensial 6 percepatan yang ditempatkan jauh di belakang mobil. Selain modifikasi pada mesin, mereka juga sibuk mengurangi berat mobil ini dengan mempreteli semua hal yang nggak penting supaya bisa mendekati berat minimal yang ditentukan dalam aturannya, yaitu 950 kg. Walaupun kelihatannya Volvo membuat keputusan yang gila untuk menggunakan mobil estate sebagai mobil balap, terdapat keuntungan tersembunyi dari digunakannya tipe mobil ini. Keuntungannya adalah bentuk ini menghasilkan lebih sedikit gaya angkat atau lift dibandingkan mobil sedan. Jadi Volvo, TWR, dan para pembalapnya nggak perlu khawatir mobil ini tiba-tiba terbang ketika ngebut pada kecepatan tinggi. Tapi karena 850 Estate punya bodi yang tinggi, otomatis nggak selincah saingannya yang pada pakai mobil sedan. Untuk para pembalapnya, Volvo merekrut Jan Lammers, seorang pembalap dari Belanda yang punya banyak pengalaman di WSC sejak 1983, dan Rickard Riedel, seorang pembalap pemula dari Swedia. Ketika si Riedel dapat loker untuk menjadi pembalapnya Volvo, dia sama sekali nggak tahu kalau dia bakal mengemudikan mobil keluarga. Tapi akhirnya dia bersyukur juga karena nggak tahu. Kalau dia udah tahu dari awal bakal nyupir mobil keluarga, mungkin dia bakal ragu untuk nerima tawarannya Volvo.
Selama masa persiapan ini, di antara akhir 1993 dan awal 1994, semua orang masih mengira bahwa pengumuman Volvo untuk pakai mobil 850 Estate cuma settingan. Paling Volvo cuma bercanda gitu. Ternyata pas datang ronde pertama di Thruxton Circuit, Volvo beneran datang pakai dua 850 Estate. Selama satu musim, kedua Volvo dari Jan Lammers dan Rickard Rydell banyak mengalami kesulitan karena tenaga yang dihasilkan lebih sedikit dibanding saingannya. Dan ini otomatis menghalangi para pembalap lain yang ada di belakang mereka. Kalau bukan menghalangi jalan, Volvo mereka malah menabrak pembalap lain karena kesulitan belok atau remnya yang udah kepanasan. Contohnya adalah pada ronde keempat di Snetterton, di mana Rickard Rydell menabrak David Leslie dan Jan Lammers yang menabrak Joachim Winkelhock dan Tim Sugden. Tim Volvo banyak mengalami kesulitan di awal musim, tapi mereka sempat mendapatkan hasil yang lumayan bagus, dengan Rickard Rydell berhasil finish di posisi 5 pada ronde ke-7 di Alton Park. Kelihatan kalau Volvo 850 punya potensi untuk bersaing di top 10, dan potensi itu mulai kelihatan pada ronde 10 di Brands Hatch. Ketika balapannya dimulai, Jan Lammers berhasil nyusul Giampiero Simoni dan mengambil posisi 4. Tapi sayangnya Jan Lammers ditabrak oleh Steve Sauber pada lap selanjutnya, dan itu membuat dia turun ke posisi 18. Tapi ronde 10 di Brands Hatch merupakan hasil yang cukup bagus bagi Volvo, dengan Jan Lammers yang berhasil ngebut ke posisi 7 dan Rickard Rydell di posisi 10. Setelah hasil yang memuaskan itu, sayangnya untuk 4 ronde selanjutnya, Jan Lammers gagal untuk masuk top 10. Tapi untungnya masih ada Rickard Rydell yang bisa membawa mobilnya ke posisi 8 pada ronde 11 di Brands Hatch, terus posisi 8 lagi pada ronde 12 di Silverstone, kemudian posisi 6 dan 10 untuk ronde 13 dan 14 di Knock Hill. Tapi setelah itu, Rickard Rydell gagal untuk dapat top 10 di ronde 15 dan 16 di Alton Park dan Brands Hatch. Sekarang gilirannya Jan Lammers yang berhasil mendapatkan hasil yang lumayan bagus pada 2 ronde tersebut, dengan berhasil dapat posisi 7 dan 9. Tapi mereka berdua bakal mendapatkan top 10 lagi di musim ini pada ronde 17 di Brands Hatch, dengan Rickard Rydell yang dapat posisi 8 dan Jan Lammers yang dapat posisi 5. Setelah itu, Rickard Rydell mendapatkan posisi 10 pada ronde 18 dan 20 di Silverstone dan Donington Park. Setelah satu musim, Volvo berhasil juara ke-8 pada kejuaraan tim, di atas Nissan dan Mazda, dengan Rickard Rydell dan Jan Lammers juara ke-14 dan 15. Tapi sayangnya, Volvo 850 Estate hanya digunakan pada musim 1994. Karena di tahun 1995 terdapat perubahan aturan, di mana FIA memperbolehkan digunakannya sayap belakang dan splitter depan. Masalahnya untuk Volvo adalah sayap belakang itu nggak boleh kelihatan dari depan dan nggak boleh lebih tinggi dari atap mobil. Karena bentuk dari 850 Estate yang nggak mendukung, akhirnya Volvo terpaksa menggunakan 850 versi sedan untuk tahun 1995. Walaupun begitu, Volvo dan TWR berhasil belajar banyak dari musim 1994, dan semua ilmu yang mereka dapat langsung digunakan untuk membuat Volvo 850 Sedan menjadi mobil yang bisa bersaing di depan. Itu kenapa di tahun 1995, Volvo berhasil juara ketiga untuk kejuaraan tim. Sedangkan untuk kejuaraan pengemudi, Rickard Rydell berhasil mendapatkan juara ketiga, dan Tim Harvey yang menggantikan Jan Lammers berhasil juara kelima. Walaupun Volvo 850 Estate cuma digunakan untuk satu musim, Volvo telah berhasil mengiklankan kemampuan dari mobil ini ke seluruh dunia. Kalau ditanya tentang mobil balap Volvo yang paling terkenal, pasti ini yang pertama terlintas di pikiran banyak orang. Oke guys, sampai situ dulu untuk video kali ini. Inilah yang terjadi ketika Volvo menggunakan mobil keluarga untuk balapan di BTCC. Selain beda dari yang lain, Volvo 850 Estate juga menunjukkan ke dunia bahwa mobil keluarga pun juga bisa kenceng dan keren. Makanya sampai sekarang, ini merupakan salah satu mobil balap paling ikonik di dunia. Jadi gimana pendapat kalian tentang Volvo 850 Estate? Apakah kalian juga suka? Kasih tahu di kolom komen ya. Kalau kalian suka video kali ini, jangan lupa untuk like. Kalau nggak suka, silahkan dislike. Dan kalau suka banget, jangan lupa untuk subscribe. Makasih banyak guys.